103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Di FM Mania kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Haji Bibit Rustamta SH. Beliau adalah Ketua KUD Tani Makmur Bantul Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Bibit, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya Baik-baik. Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak. Mudah-mudahan puasanya lancar pada hari ini. Terima kasih. Amin 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 ya rabbal alamin. Makasih, Mbak. Oke, Pak Bibit, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, hasil rapat anggota tahunan KUD Tani Makmur Bantul Yogyakarta, dan ada juga gelaran acara Expo UMKM Binaan. Gimana nih Pak, boleh dijelasin nggak gimana hasil dari rapat anggota tahunan kemarin, Pak? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya pendengar setia. Eh, bahwa tanggal 26 Februari kemarin Mhm, anggota KUD Tani Makmur dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan RAT mhm. yang diselenggarakan secara meriah. Hasilnya alhamdulillah masukan-masukan dari anggota cukup beragam dan memberikan satu masukan yang produktif, Mhm. termasuk juga di dalam kita menyelenggarakan Expo yang ini kita selenggarakan untuk yang kedua 2022 yang lalu kita juga menyelenggarakan Expo tahun ini juga dan cukup meriah diikuti oleh anggota yang memiliki produk-produk UMKM yang itu merupakan binaan Kabupaten Makmur. Oke, jadi untuk Expo-nya, Pak, ini merupakan kali kedua menggelar Expo UMKM Binaan ya, Pak. Sebelumnya di tahun lalu. 2022, Oh, di 2022. oh di Ya, 2022. Kemudian yang kedua baru dilaksanakan lagi di awal tahun 2025 ya, Pak. betul ya. Oke, kalau untuk rapat anggota tahunannya sendiri berarti ini dilaksanakannya satu hari ya, Pak? Satu hari, Satu tanggal hari. 26. Di tanggal Iya, 26 Februari, berarti kemarin itu hari Rabu ya, Pak? Hari Rabu minggu hari lalu ya, Rabu, Pak? betul. Hari Oh, Rabu minggu yang lalu. oke. Kalau boleh tahu, Pak, itu pelaksanaan rapat anggota tahunannya di mana lokasinya, Pak? Rapat anggota tahunan kita selenggarakan di Gedung Geraha Koptama yang merupakan gedung miliknya KUD. Jadi di, Oh, di masih kantor KUD masih berarti masih di Bantul ya, Pak ya? masih di Bantul, masih di Bantul. Oke, Kita oke. memiliki gedung yang biasa digunakan untuk momentum seperti ini, termasuk juga untuk kita sewakan Mhm. untuk hajatan manten yang skalanya kecil. Oke. Itu pada saat rapat kemarin ada berapa anggota dari KUD Tani Makmur Bantul yang hadir nih di acara rapat anggota tahunan kemarin, Pak? Yang hadir sekitar 300 lebih sedikit, ya. Ini alhamdulillah ini perwakilan, Mbak, karena anggota kita ribuan. Oh gitu. Dalam dalam anggaran dasar kita Mhm, menyebut apabila jumlah anggota kita lebih dari 1.000, mhm. maka diselenggarakan rapat anggota tahunan perwakilan dengan Oke. jumlah sekurang-kurangnya 150 orang. Oke, tapi yang kemarin hadir Alhamdulillah adalah sekitar 300 orang ya, Pak? ya 300 orang. Oke, berarti ini anggota keseluruhan koperasinya sekitar berapa tadi ribuan orang ya, Pak? 4.000 sekian. 4.000 sekian dan yang hadir adalah perwakilannya di sekitar 300 orang yang hadir kemarin ya, Pak. Nah, ini Betul. berarti untuk menentukan perwakilannya apa nih, Pak? Syarat-syarat anggota yang agar bisa menjadi perwakilan untuk mengikuti rapat kemarin, Pak. Apakah khusus untuk Kita anggota yang sudah lama saja yang ikut rapat kemarin atau mem- seperti apa? Atau yang berkepentingan atau seperti apa, Pak? satu tentu saja anggota yang aktif. Mm-mm. Aktif di sini berkorelasi dengan keterlibatan mereka dengan berbagai kegiatan koperasi, Oke. baik itu simpan pinjam, pembinaan UMKM, Mhm. kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, eh, yang kita undang di samping yang aktif adalah juga yang mereka kan
berbagai kelompok, Mbak. Ada kelompok petani, Oke. kelompok UMKM, Mhm. kelompok pedagang, dan lain sebagainya. Dari perwakilan-perwakilan mereka kita ambil Mhm. untuk mewakili kelompok-kelompok mereka. Oke. Eh, Sehingga ini akan memberikan satu dampak untuk hasil RAT ini bisa ditindaklanjuti di kelompok-kelompok mereka yang merupakan binaan dari KUD Tani Makmur. Oke, berarti perwakilan dari tiap kelompok itu sekitar berapa orang, Pak, itu biasanya? Antara 10 sampai 15 orang per kelompok. Per Karena kita kelompok ya, memiliki kelompok oke. cukup banyak, iya. Kelompok Oke. simpan pinjam dan lain sebagainya. Oke, Pak, katanya rapat anggota tahunan yang kemarin juga sekaligus untuk memilih ketua KUD yang baru ya, Pak. Apa itu benar? Iya, pengurus KUD yang baru periode 2025-2029. Jadi kurun waktu 5 tahun. Ini yang kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh para anggota. Oke, berarti bukan hanya pemilihan ketua saja, tapi sekaligus semua pengurus juga ya, Pak? Pengurus, iya. Yang Oke. kemarin setelah pemilihan kemudian dilaksanakan sumpah dan pelantikan oleh dinas terkait. Untuk pelantikannya, sumpah dan pelantikannya sendiri berarti digelar di hari yang sama pada saat eh, rapat RAT itu atau di hari yang berbeda, Pak? Di hari yang sama pada sesi acara terakhir Oh, pada sebelum sesi penutupan. terakhir ya. Oke, berarti sekaligus pembacaan sumpah dan juga pelantikan para pengurus KUD yang baru ya, Pak ya, Betul, di betul, Mbak. hari yang Iya. sama. Oke, berarti sekarang sudah berpindah ke pengurus dan juga ketua yang baru ya, Pak? Iya. Siapa nih, Pak? Iya, Boleh iya. di-spill nggak ketua KUD yang baru sekarang? Kebetulan dalam rapat anggota tahunan pemilihan kemarin, Mhm. mereka masih menghendaki saya yang dulu ketua dan diamanai oleh anggota untuk menjadi Oh, ketua kembali di dalam periode yang akan datang. oh, ternyata Ya, Bapak sendiri. Waduh, ya, selamat Pak, mantap. Berarti dua ya, kali menjabat ya Pak sebagai ketua ya. KUD Tani Makmur Bantul Yogyakarta ya. Biasanya Pak kalau menjabat sebagai ketua ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun ya Pak? 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali diselenggarakan periodisasi kegiatan kepengurusan, sehingga pengurus yang sekarang ini periode 2025 sampai Mhm. dengan 2029. Oke, apa nih Pak yang diharapkan dengan adanya pengurus KUD yang baru ini Pak? Satu keberlanjutan dari Mhm. program-program yang mereka rasa cukup bermanfaat, produktif, baik secara kelembagaan untuk KUD maupun untuk kesejahteraan para anggotanya. Yang Hmm. kedua, diharapkan pengurus yang baru ini akan mampu menemukan satu ide-ide baru yang Mhm. pada akhirnya mampu memberikan warna baru Oke. bagi program-program yang diharapkan oleh anggota, karena sebenarnya program ini kan program dari anggota yang Mhm. kemudian dijadikan kemasan oleh rapat anggota untuk menjadi program kelembagaan. Ya, pada dasarnya kan dari bawah, Mbak. Mereka mengusulkan Ya. apa, mereka merencanakan seperti apa. Nah, kami pengurus berupaya untuk memformulasi harapan-harapan mereka untuk kemudian kita jadikan program tahunan. Jadi kita membuat program skala 5 tahun sekalian, Mbak. Oh, oke, Ya. oke. Jadi pada saat rapat tahunan kemarin, selain ada Hmm. pelantikan pemilihan dan juga pelantikan pembacaan sumpah pengurus dan juga ketua yang baru, juga ada perancangan program untuk 5 tahun ke depan, begitu ya, Pak? Iya, jadi anggota pada dasarnya berkeinginan dalam kurun waktu 5 tahun ini apa sih yang ingin diharapkan, sehingga kemarin mereka memberikan masukan program secara utuh, secara komplit, secara Mhm. universal selama 5 tahun dalam bentuk program strategis. Nah, Oke. kemudian tentu saja setelah rapat anggota kita akan mencoba memformulasi kurun Mhm. waktu 5 tahun itu, yang tahun pertama mana, tahun kedua dan seterusnya. Oke, Kira-kira tinggal seperti itu. nanti tinggal eksekusi ya, Pak ya.
Iya, 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 iya. Oke, Pak, ini berbicara masalah keanggotaan nih Pak di KUD Tani Makmur Bantul sendiri Pak. Kan tadi Bapak bilang yang ikut hadir pada saat rapat anggota tahunan salah satunya adalah perwakilan yang mana merupakan salah satunya anggota yang aktif ya Pak ya di Iya, koperasi itu iya. sendiri. Nah, kalau bicara Mm. mengenai anggota yang aktif, ada nggak sih Pak ini anggota KUD tapi yang tidak aktifnya? Kalau ada, berapa jumlahnya sekarang Pak? Sekitar kira-kira yang dia anggota nih, tapi dia kurang aktif begitu, pasif bisa dikatakan. Ada Mbak, bahkan cukup banyak Cukup banyak ya. karena sejarah sejarah rekrutmen anggota masa lalu sejak Mhm, KUD ini berdiri. mhm. Ketika itu KUD itu kan menjadi agen pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang berhubungan dengan program kemasyarakatan di desa. Ya. Sehingga waktu itu banyak ada program KUT, ada program KCK. Nah, semua orang yang berhubungan dengan KUT, KCK, terus kemudian waktu itu program pendaftaran listrik itu secara otomatis menjadi anggota KUD. Ketika itu sekian puluh tahun yang lalu, Mhm. sehingga mereka kemudian tercatat secara administratif menjadi anggota KUD. Sementara mereka sesungguhnya tidak tahu Tidak tahu apakah kalau saya itu mereka anggota sudah menjadi anggota atau KUD. tidak ya. Ya, Oh, karena ketika oke. itu semua program yang berhubungan dengan kemasyarakatan lewat KUD secara Mhm. otomatis dinyatakan sebagai anggota KUD. Oh. Misalnya orang yang pendaftar pasang listrik itu Mhm. ketika itu langsung menjadi anggota KUD. Berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang tidak Kenapa? tidak Karena langsung dulu otomatis menjadi anggota ya, Pak, kalau tidak sekarang? otomatis. Karena kalau yang dulu misalnya orang yang pasang listrik itu kan secara otomatis bayarnya rekening di KUD, Mbak. Satu-satunya tempat pembayaran rekening listrik waktu Oke. itu ada di KUD. Oke, kalau Sehingga sekarang sudah banyak pemerintah di ini ya. ya sekarang sudah banyak sudah Sudah hampir bisa di handphone masing-masing ya, Pak, bayar listrik ya. ya, Oke, ya. oke. Berarti kalau seperti ini, Pak, ada yang tidak tahu kalau mereka merupakan anggota koperasi. Berarti ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman nih. Ini kenapa, Pak, bisa terjadi seperti itu? Ada miskomunikasi dan kesalahpahaman antara pihak koperasi dan anggotanya sampai banyak yang tidak sadar kalau mereka ini adalah anggota dari KUD Tani Makmur, Pak. Iya, salah satunya misalnya, Mbak, Mhm, tahun misalnya tahun berapa? 2000 misalnya. Mereka mhm. bayar rekening listrik KUD. Ya. Oleh pemerintah ketika itu, karena satu-satunya koperasi yang ada di tingkat kecamatan ketika itu hanya KUD, maka Mhm. mereka dinyatakan sebagai anggota KUD. Oke. Bahwa mereka tidak tahu, gitu kan. Nah, pada saat pembayaran itulah, bayar listrik, mereka kemudian tercatat sebagai anggota KUD Tani Makmur. Hampir semuanya di Indonesia ini seperti itu. Jadi Oh, KUD gitu. itu ada KUD, ada anggota yang aktif dan tidak aktif. Tidak aktifnya karena tidak tahu. Tidak Kira-kira seperti tahu. itu. Berarti memang Hmm. tidak dikomunikasikan lagi, Pak, kepada si anggotanya sendiri dari pihak koperasinya bahwa mereka nih sudah resmi menjadi anggota KUD gitu, Pak. Ya, karena begitu banyaknya akhirnya ini menjadi sesuatu yang terlewatkan. Tetapi pada Oh, oke. dasarnya kami setelah saya masuk dari jajaran pengurus, kami kemudian sosialisasi kepada masyarakat Mhm. melalui Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Duko, Pak RT untuk memberikan informasi-informasi seperti ini sekaligus memberikan informasi pada beliau-beliau untuk apa sih yang bisa didapat dari keanggotaan mereka. Kalau dulu mereka tahunya KUD itu hanya tempat pembayaran rekening listrik, Mhm. maka kemudian kita sampaikan bahwa menjadi anggota KUD Tani Makmur itu tidak hanya sekedar bisa membayar rekening listrik, tapi banyak hal yang bisa diakses oleh mereka, termasuk simpan pinjam, termasuk juga pelatihan, Mhm. termasuk juga kita punya waserda dan lain sebagainya. Banyak yang bisa diakses. Oke, berarti bisa dikatakan sekarang sudah tertanggulangi ya, Pak, masalah miskomunikasi itu karena sekarang pihak KUD Ya, sendiri sudah mulai gencar mensosialisasikan nih mengenai iya. keanggotaan koperasi dari KUD Tani Makmur sendiri ya, Pak. Ya, betul, betul, Mbak. Iya. Itu tapi ada datanya nggak Pak sekitar berapa gitu anggota koperasi yang tidak aktif di sana Pak? Ada. Kita punya data administratif yang tertulis yang dimiliki oleh
staf kami. Mhm. Cuman kami terpaksa hari ini tidak bisa menunjukkan angka itu karena itu ada di staf kami. Pada dasarnya ada Mbak, mana kan kita punya 4 kelurahan. Jadi KUD itu parameter kewilayahannya tingkat kecamatan. Oke. Tingkat kecamatan. Ya, di mana Kecamatan Kasihan ini terdiri dari 4 kelurahan, kemudian 53 pedukuhan. Mhm. Itu yang merupakan zona wilayah yang dilayani oleh KUD Tanjung Makmur. Oke, Pak, kita kembali lagi nih mengenai hasil rapat anggota tahunan kemarin ya, Pak. Ini bagaimana nih Ya. respon dari para anggota KUD Tani Makmur dengan adanya hasil dari rapat anggota tahunan tahun 2025 kemarin, Pak? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir ketika itu memberikan satu apresiasi yang positif Mhm. bahwa keberlanjutan program ini bisa dilaksanakan, termasuk juga adanya program-program baru, di Mhm. mana Kabupaten Bantul ini merupakan sebuah daerah yang warung satenya cukup tinggi, Mbak. Ratusan Ah, warung sate yang ada di Kabupaten Bantul. iya Bahkan betul betul. eh, di Kabupaten Bantul ini pemenuhan kebutuhan daging kambing untuk sate itu baru terpenuhi sekitar 30-40%. Artinya masih Oh. 60-70% kambing ini yang diambil dari luar daerah untuk memenuhi warung-warung sate. Nah, salah satu program KUD adalah kemitraan kerjasama antara KUD, anggota dan pihak lain dalam rangka pemeliharaan kambing atau domba dalam rangka pemenuhan kebutuhan di Kabupaten Bantul. Nah, tahun ke depan ini kita akan berupaya untuk kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan kelurahan atau desa, Mhm. dengan kelompok tani, untuk kemudian salah satu agenda programnya adalah tadi kesejahteraan anggota melalui kegiatan peternakan kambing dan domba. Oke. Ini salah satu. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Oke, oke. Ini berarti menjadi agenda yang akan direalisasikan di tahun ini, Pak. Di tahun ini untuk Ya, pengadaan peternakan domba dan kambingnya, Pak. tahun ini tentu saja dimulainya kegiatan program peternakan ini, Mhm. pemeliharaan kambing itu dimulai dari bank pakannya dulu, Mbak. Sehingga tahun Oke. ini kami akan kerjasama dengan petani Mhm. maupun kelurahan yang memiliki tanah-tanah yang tidak produktif dan tidak tergarap, kita akan sewa untuk Mhm. kemudian kita tanami pakan ternak mereka. Karena kalau kita melihara ternak belum punya bank pakan, ya itu masalah baru. Bingung Sehingga lagi nanti kita kasih makannya pakai ya apa ya, kita Pak? harus punya bank pakan dulu, Oke. kemudian ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan untuk kegiatan unit peternakan dan pertanian di tahun ke depan. Oke, Kira-kira itu. oke. Oke, berarti selain mengadakan peternakan kambing dan juga domba ini, Pak, setelah rapat anggota tahunan ini sudah diselenggarakan, ada lagi nggak, Pak, program-program atau agenda-agenda lain yang akan dilaksanakan juga di tahun 2025 ini, Pak? Di Kecamatan Kasihan ini ada satu catatan yang kita miliki terkait dengan eh, kegiatan produktif berupa UMKM, Mbak. UMKM. Warung, UMKM, kemudian produk-produk turunan dari kegiatan yang ada di atas sana cukup Mhm. cukup banyak dan itu kita identifikasi sehingga kita akan memberikan satu layanan pemberdayaan UMKM Mhm. sehingga kita berharap di Bantul ini khususnya di wilayah kerja kami, wilayah KUD Tani Makmur akan kita munculkan home industry Home sehingga dengan industry. home industry itu masyarakat kita, angkatan kerja kita tidak harus kerja di luar daerah, tetapi mereka akan menciptakan kerja di rumah-rumah mereka dalam bentuk home industry. Nah, itu akan kita kerjasamakan dengan pihak-pihak terkait, baik itu dinas koperasi, dinas perdagangan, Mhm. kemudian dinas tenaga kerja, pertanian dan sebagainya dalam rangka kita mengidentifikasi seperti Oke. apa. Setelah kita tahu identifikasi, kita akan mencoba untuk membuat program yang berkait dengan konsep keberdayaan UMKM dan home industry atau rumah industri. Jadi Oh. ini Mbak.
Lumayan banyak berarti ya Pak rencana dan juga agenda program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Pak, mengenai rapat anggota tahunan nih, apakah ada hambatan-hambatan nih bagi pengurus KUD dari Tani Makmur sendiri pada saat akan menyelenggarakan rapat anggota tahunan kemarin, Pak? Hambatannya sebenarnya tidak ada. Kalau toh ada itu lebih kepada bagaimana kita menentukan siapa yang diundang. Oke, itu saja nih Itu Pak. saja. Tidak ada berarti Kenapa? tidak ada hambatan yang lain ya Pak berarti selain mengenai tamu undangan. Kebetulan kita sudah punya gedung sendiri, Mhm. sehingga mengurangi beban biaya sewa gedung. Kita sudah Oke. punya gedung dengan kapasitas kira-kira hampir 400 bisa kita tampung di dalamnya. Hambatan lain ketika kita menyelenggarakan expo, Mbak, halaman kita terbatas, itu saja. Oh, Sebenarnya halamannya kita yang terbatas ya. halaman kita terbatas karena tanah tempat kami, kantor kami itu luasnya hanya 2.000. dua Mhm. ribu itu terdiri untuk kantor, kemudian gedung dan Halaman tempat juga. parkir halaman. Ya, sehingga kalau harus lebih dari itu ya kita cukup kerepotan juga. Kira-kira itu, Mbak. Kalau hambatan yang lain kayaknya Aman ya nggak Pak ada ya. lah. Karena itu sudah merupakan satu kegiatan rutinitas RAT. Oke. Pak Bibit, ini ada DFM Mania, ada pendengar yang mengirimkan pertanyaan nih Pak melalui WhatsApp DFM. Kita bacakan aja ya Pak pertanyaannya nanti Pak Bibit bisa langsung jawab. Ya, boleh-boleh, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Mama Dea. Assalamualaikum Vika, Waalaikumsalam. Saya mau tanya Vika sama Pak Bibit. Rata-rata anggota koperasi tersebut itu apakah semuanya dari Bantul? Apakah semuanya warga Bantul? Atau mungkin ada juga anggota yang dari luar kota Bantul? Nah, kemudian juga syaratnya untuk menjadi anggota koperasi apa saja Pak? Terima kasih jawabannya. Selamat ya Pak menjabat lagi. Semoga amanah, sukses selalu. Amin ya Robbal Alamin. Silakan monggo Pak. Ini ada beberapa nih pertanyaannya. Apakah rata-rata anggota koperasi di sana, apakah semuanya warga Bantul atau ada yang di luar dari kota Bantul, Pak? Terima kasih Mbak Vika dan pendengar yang berinteraksi untuk Ya. acara ini. Eh, karena badan hukum kita itu Badan Hukum Kabupaten Bantul, Mhm. maka kami sampai hari ini baru bisa memberikan satu kesempatan untuk anggota yang ada di Kabupaten Bantul. Oke, Kenapa? berarti. Karena supaya ada persaingan yang sehat antar koperasi di Indonesia ini, ya kami mencoba untuk tahu diri lah bahwa kita berbadan hukum kabupaten, maka berupaya untuk membatasi anggotanya di Kabupaten Banten saja dulu. Ini Oke. ini seperti itu. Syaratnya mudah kok. Syaratnya tinggal datang ke KUD sementara ini bawa dokumen KTP gitu saja, kemudian daftar bayar simpanan pajak, simpanan pokok, simpanan wajib selesai. Oke, berarti sangat mudah ya kalau ingin menjadi anggota Mama Dea nih tidak syaratnya tidak ribet ya, hanya cukup datang saja ke Koperasi KUD Tani Makmur Bantul. Lokasinya ini lokasi tepatnya di mana, Pak? Boleh disebutkan? Lokasi tempatnya di Pedukuhan Merisi, Mhm, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan, atau kalau di DIY ini sebutan kecamatan itu Kapanewon, di mhm. Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta, dekat dengan pabrik gula Madu Kesmo. Oke, tuh. Hmm. Berarti tinggal bawa KTP saja ya, Pak? Iya, 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 Udah betul. cukup ya? Iya, Oke. itu cukup. Oke, Pak. Ini kabarnya katanya juga kan ada tadi kita bahas tipis-tipis ya di segmen sebelumnya, ada juga kegiatan Expo UMKM, Pak. Nah, ini Iya, bagaimana, Pak, untuk konsepnya, untuk konsep Expo UMKM di tahun ini, Pak? pada dasarnya tugas koperasi kita itu satu memberikan pencerahan kepada anggota Mhm. tentang berbagai upaya produktivitas mereka. Kita juga bisa memberikan satu layanan berupa pemberdayaan anggota, pembiayaan melalui simpan pinjam yang kita miliki untuk memberikan satu atensi kepada anggota yang sedang merintis kegiatan usaha produktif. Nah, berangkat dari itu, supaya produktivitas mereka berkembang dengan baik, Mhm. maka kita juga memberikan layanan pendampingan. Salah satu pendampingannya berupa informasi pasar kepada mereka. Nah,
bentuknya salah satunya melalui kegiatan expo. Jadi jangan sampai kita minjamin uang kepada mereka, kita Mhm. lepas. Kita minjamin Oke. uang kepada mereka, kepada anggota, untuk kemudian kita dampingi. Mhm. Kalau perlu ya kita datang, kita diskusi bagaimana memasarkan, bagaimana mencari pangsa pasar, bagaimana kemasan dan sebagainya. Sehingga salah satunya pada momentum seperti ini kita selenggarakan expo untuk memberikan informasi pasar mereka kepada masyarakat di sekitarnya agar mereka bisa berkembang dan bertahan, minimal bertahanlah, syukur Oke. berkembang lebih. Pak, kalau untuk iuran anggota KUD sendiri, Pak, berapa sih Pak iuran simpanan wajib dan simpanan pokoknya? Apakah ada kenaikan nih untuk tahun 2025 ini atau bagaimana, Pak? Simpanan pokoknya masih masih sama seperti yang dulu, 5.000 Mbak. Simpanan wajibnya hanya 1.000. Itu Lima, saja, bisa dibayar selama 1 tahun sekali atau tiap bulan sekalian datang ke kantor juga tidak apa-apa. wah, 5.000 Kecil berarti Bang. per 5.000 simpanan pokok sekali saja. simpanan pokok Sekali sekali saja ya, datang, Pak? dia Oke, bayar oke. 5.000 sebagai simpanan pokok, kemudian setiap bulan membayar 1.000 sebagai simpanan wajibnya. Oke, waduh, waduh, ini sih sangat terjangkau sekali ya, Pak. Mudah-mudahan Ya, dengan terjangkaunya ini tidak memberatkan para anggota ya, Pak ya. kita juga Mbak, untuk layanan-layanan seperti itu kan bisa mereka nyimpan sukarela. Oh gitu. Simpanan sukarela kalau di apa namanya? Bank disebut dengan tabungan lah. Mhm. Tabungan kalau di koperasi sebutannya kan simpanan sukarela. Nah kalau Oke. simpanan sukarela ya tergantung. Ada yang nyimpan 1 juta, Kalau dua itu juta, nominalnya bebas ya, Pak ya? Simpanannya bebas. Bahkan ada yang 500 juta nyimpan di koperasi kita. Ya Mhm. kalau simpanan itu lebih kepada sisi kepercayaan trust. Mereka percaya enggak dengan lembaga Koperasi, kita? ya. Kalau ya kalau mereka percaya, ya mereka akan nyimpan ke kita. Dan alhamdulillah simpanan kita cukup tinggi karena mereka percaya dengan manajemen yang kita terapkan. Oke, Pak. Kita kembali lagi membahas tentang Expo UMKM ini, Pak. Ini untuk Expo UMKM ini diselenggarakannya kapan, Pak? Tanggal 26 sampai dengan 27, 2 hari. Jadi tanggal 26 kita selenggarakan RAT, sekaligus di halaman ada kegiatan expo. Jadi di sela-sela mereka tamu datang itu mampir dulu di expo, kemudian di sela-sela istirahat mereka keluar untuk mengikuti expo. Siang Oke. setelah pelaksanaan selesai, mereka datang lagi ke expo. Di samping juga orang-orang yang berjalan di jalan di sekitarnya untuk mampir di expo itu. Oke, berarti ini Karena tempatnya di jalan. kemarin nih ya, Mm-mm. Pak. Berarti tanggal 26 dan juga Ya, tanggal 27 26, Februari. 26, 27 Februari. Oke, berarti Dua ini hari. berarti sudah selesai untuk eksponya ya, Pak? Sudah selesai, sudah Oke, selesai. berarti ini Menjelang puasa kebetulan. lokasinya berarti kemarin di koperasi sendiri ya, Pak? Lokasinya Ya, di kantor koperasi. di kantor Ya. koperasi ya. Ya. Oke, itu ada berapa, Pak, anggota koperasi yang mengikuti Expo UMKM ini, Pak? Yang daftar ya sesuai dengan kapasitas kita hanya sekitar 12 tan. 12 Tetapi tan. mereka 12 tan itu satu stan ada yang misalnya gabungan lah Mbak. Gabungan ya gabungan Oke. dari beberapa 2-3 orang Pelaku UMKM UMKM ya. itu memasarkan di stand-stand itu karena tidak terlalu besar uang kita sehingga kita hanya mampu menampung sekitar 12 stand. Oke, itu ada 12 stan UMKM. Ada di satu stannya ada gabungan dari beberapa UMKM. Itu UMKM-nya Ya, dari jenis apa saja nih, Pak? Apakah ada dari jenis kuliner atau apa saja tuh, Pak, dari 12 stan UMKM itu, Pak? ada kuliner, ada turunan peternakan pertanian, Mhm. ada tanaman hias atau tanaman buah, pohon-pohon buah itu. Kemudian ada juga produk apa namanya baju, Oke. perikanan, sepatu, sandal yang merupakan produk-produk mereka. Ya. Oke, berarti campuran ya, Pak. Nggak hanya kuliner Campur, campur, saja, ya. nggak hanya kerajinan tangan saja ya, Ya. Pak. Kerajinan tangan juga ada ya, Pak? Kerajinan tangan juga ada. Oke, nah Pak, dengan adanya Expo UMKM kemarin, apa nih Pak harapannya bagi anggota Koperasi KUD sendiri, Pak?
harapannya ini menjadi semacam pintu pembuka Mhm, informasi kepada dunia luar bahwa di wilayah kami ada kegiatan, ada produk-produk seperti itu. Kita berharap semoga dinas terkait atau mungkin wilayah pemerintah terendah, kecamatan, kelurahan, kabupaten melirik dan memberikan satu respon positif. Jadi lebih kepada itu. Jadi Expo bukan tujuan kami, tapi Expo merupakan sarana dan prasarana untuk mengenalkan mhm. kepada dunia luar, kepada dinas, kepada instansi, kepada pemerintah bahwa kami memiliki anggota binaan yang saat ini sedang mencoba untuk bangkit dalam kondisi seperti ini dalam bentuk usaha-usaha produktif mereka. Sehingga harapannya tidak kepada KUD, tapi justru KUD kami berharap agar pemerintah di semua tingkatan memberikan ruang yang lebih dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, dan lain sebagainya terhadap kegiatan-kegiatan produktif masyarakat seperti ini. Oke, kalau untuk yang ikut kemarin di Expo UMKM itu Pak, berarti semuanya merupakan anggota KUD Tani Makmur ya Pak? Atau ada yang di luar dari anggota KUD Tani Makmur Pak yang kemarin ikutan Expo UMKM? Semua yang terdaftar anggota KUD Tani Mamur, Mbak, tetapi ada satu dua Mhm. pedagang kecil yang tiba-tiba pada saat hari H nyelonong masuk, misalnya Oh, orang yang jualan es krim masuk, oh ya iya sudahlah, iya. selama memang tidak mengganggu kan ya tidak apa-apa, atau mereka juga kepingin mendapatkan rezeki dari situ. Ada satu Oke. dua kemarin yang kita nggak ngerti, tapi ya tidak ada apa-apa gitu. Iya Kira-kira iya itu, Pak. iya, berbagi rezeki juga lah ya Pak ininya ya. Betul, Oke Pak, betul. kalau untuk daftar ingin ikut kemarin di anggota UMKM Expo kemarin Pak, apakah harus ada biaya pendaftarannya Pak atau itu memang free boleh ikutan sebagai anggota koperasi dari KUD Tani Makmur Pak? Semua kita berikan fasilitas bebas, Mbak. Bebas berarti Mereka tidak tidak bayar, mereka tidak tidak perlu berbayar ya Pak? bayar. Ya, mereka tidak perlu membayar apapun, tapi mereka kita fasilitasi berupa tenda supaya kemudian penataan, tata ruang dan sebagainya. Ini dalam rangka kita memberikan fasilitasi kepada anggota. Oke, Pak ini kabarnya selain juga ada Expo UMKM, kemarin ada lomba mewarnai juga untuk TK dan PAUD, begitu ya Pak? Iya, iya. Jadi ada beberapa target. Yang Mhm, pertama tentu saja kita ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya anak didik sekolah, mhm. dunia pendidikan, bahwa mereka butuh wahana untuk ekspresi diri tanpa mereka harus menang atau tidak. Setidaknya itu. Nah, kemarin ada 100, Mbak. Kita batasi, kalau tidak kita batasi mungkin 2-3 kali lipat dari jumlah itu. Ada 100 anak, TK, PAUD, kelompok bermain, kelompok belajar yang ada di sekitar eh, wilayah Kasihan untuk mereka kita fasilitasi dalam bentuk lomba mewarnai. Oke, ini lomba Jadi lomba mewarnainya yang dilaksanakan di Museum HM Soeharto atau berbeda lagi, Pak? Karena kan kemarin juga pada tanggal 26 juga dilaksanakan lomba mewarnai TK dan SD ya di Museum HM Soeharto, Pak. Berarti ini sama atau berbeda, Pak? berbeda, Mbak. Oh, Kami berbeda ya. melaksanakannya di hari kedua di tanggal 27. Oh, di tanggal dua Jadi puluh tujuh. Berarti di ya, lokasinya di mana, Pak? Di kantor koperasi. di kantor koperasi kebetulan kan tanggal Oke. 27 eksponya masih berjalan. Nah, Mhm. ada target yang kedua. Ketika target yang kedua adalah orang tua dari siswa itu kan Mhm. pasti ngantarkan kan, Mbak, Ya. ngantarkan. Jadi di lokasi itu ada expo. Nah, biarkan anaknya lomba di dalam gedung, ibunya menikmati hasil expo, belanja segala dan lain Oke. sebagainya. Oke, berarti untuk pesertanya tadi Pak Bibit bilang ada sekitar 100 anak ya Pak yang mengikuti lomba 100, ya. mewarnai ini. Ini antar TK dan PAUD ya Pak, betul ya? TK PAUD yang ada di sekitar eh, koperasi kami di Kasihan. Dan itu masih banyak lagi yang kepingin daftar, Mbak. Cuman karena kami dibatasi ruang, ya Mhm. sementara kita batasi 100 saja dulu. Ke depan mungkin bisa kita kembangkan lagi. Oke, wah keren banget. Berarti ini antusiasme masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi KUD Tani Makmur ini bisa dikatakan antusiasme atau animo masyarakatnya lumayan bagus ya Pak ya, lumayan baik ya.
Iya, karena kan sebenarnya begini Mbak, Mhm. kami juga ingin berpartisipasi di dunia pendidikan, Ya. tidak hanya sekedar di dunia apa ekonomi, di dunia pendidikan anak-anak biar mengenal tentang koperasi, bahkan wali murid yang mereka ngantar mereka juga mungkin selama ini belum pernah datang ke kantor atau mungkin juga tidak Mhm. mengenal koperasi, tidak mengenal Ya. KUD. Nah, ketika ada lomba seperti itu, mereka datang, mereka mengenal, mereka sedikit banyak ada interaksi dengan staf karyawan kami, Mhm. bertanya-tanya tentang program-program KUD seperti apa, sehingga ke depannya komunikasi dan interaksi tindak lanjut ini semakin produktif lagi, semakin besar lagi. Oke, berarti kegiatan lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD kemarin bisa dikatakan berjalan dengan lancar ya, Pak? Berjalan dengan baik Ya, ya? berjalan dengan lancar, mendapatkan atensi dari masyarakat secara Yang bagus. cukup bagus ya. Berarti kira-kira akan digelar lagi nggak, Pak? Kegiatan-kegiatan serupa, misalkan karena ini dari masyarakatnya cukup baik responsnya, sepertinya kita akan adakan lagi nih untuk tahun depan atau kapan gitu, Pak, rencananya? Dalam evaluasi Paskarat kemarin, masukan dari karyawan, pengurus, pengawas, bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu kayaknya penting banget untuk itu ke Mhm. depan ya. Kita akan selenggarakan dan mungkin kerjasama dengan pihak lain, beberapa lembaga tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis. Oke, Pak, ini ada pertanyaan yang sepertinya baru masuk juga. Ini dari pendengar baru masuk. Kita bacain aja ya, Pak. Mm-mm. Nah, Boleh, ini boleh, silakan. dari Ramlan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Vika dan juga Pak Bibit. Mau tanya nih, apa sih visi dan misi dari KUD Bantul katanya? Pengen tahu visi dan misinya, Pak, kayak. Ya, oke. Terima kasih Pak Ramlan. Visi itu adalah sebuah cita-cita besar. Mhm. Ya, visinya adalah bagaimana KUD ini mampu memberikan satu kesejahteraan pada anggota. Karena Mhm. pada dasarnya koperasi itu didirikan oleh anggota karena anggota punya masalah. Ya. Masalahnya banyak. Jadi rata-rata orang berkumpul itu untuk menyelesaikan masalah mereka sehingga tentu saja visi kita adalah kesejahteraan masyarakat, anggota Mhm. khususnya anggota di Kabupaten Bantul. Mhm. Misinya bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita menempuh visi itu, ya salah satunya kita punya program yang matang, program yang terus terang terkonsep dengan baik. Ya. Kemudian kelembagaan, pemantapan kelembagaan, koperasi ini salah satu kendalanya ada di kelembagaan, Mbak. Kelembagaan, kenapa? Pengurusnya setelah setelah pengurusnya terpilih, ya mungkin aktivitas di kantornya tidak terlalu bagus. Oh, begitu. Ini salah satunya sehingga ya kita harus membenahi, kita harus tahu diri. Pengurus Mhm. mempunyai beban amanah yang cukup besar, ya Mhm. harus tahu diri seperti itu. Kemudian juga bagaimana profesionalisme pengelolaan manajemen yang diselenggarakan. Ya kita punya karyawan, ya karyawan jangan karyawan titipan gitu. Ya Ya. ketika kita punya karyawan, Banyak ya sekarang yang semuanya seperti itu ya, Pak. yang salah satu yang kendala, salah satu Mhm. permasalahan yang muncul karena Mhm. profesionalismenya menjadi dipertanyakan. Nah, karyawan kami ketika kami membuka lowongan kerja, ketika ada misalnya lowongan kerja, ya Mhm. sudah kita buat pendaftaran, kemudian kita tes, kita seleksi bagaimana kapasitas yang bersangkutan untuk kerja yang ada di Katani Makmur. Itu yang salah satunya misi misi kami bagaimana penguatan kelembagaan, profesionalisme pengelolaan. Mhm. Itu menjadi kunci yang cukup besar dan kemudian komunikasi dan interaksi yang baik antara koperasi dengan anggota Anggota ya. dan koperasi dengan lembaga-lembaga lain sehingga akan mampu menguatkan kinerja koperasi. Kira-kira itu Mbak Oke. visi misi kita. Oke, Mm-mm. mudah-mudahan terjawab ya Bang Ramlan dari Kemayoran Jakarta Pusat, Pak. Lanjut lagi nih. Ini terkait dengan perekrutan anggota baru KUD Tani Makmur, Pak. Ini bagaimana Mm. strategi dari KUD nih agar calon anggota KUD ini terinspirasi dan juga tertarik nih untuk bergabung menjadi anggota KUD? Beberapa strategi yang kita luncurkan, salah Mhm. satunya misalnya eh, kita datang kepada masyarakat, Mhm. kelompok-kelompok khususnya para ibu, kita tawarkan sebuah program, misalnya
Tabur Puja, yang itu merupakan kerjasama antara koperasi dengan Yayasan Damandiri. Ya, Alhamdulillah kami mampu memberikan layanan pinjaman kepada anggota tanpa agunan, Mbak. oke. Nah, ini tanpa agunan pada anggota itu salah satu konsep bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat dalam wujud bagaimana mereka kepingin menjadi anggota KUD Tani Makmur. Kita Oh, sampaikanlah ini programnya, ini mhm. keuntungannya sehingga mereka akan masuk dan salah satu program kami ya tadi fasilitasi pendanaan permodalan kepada anggota Mhm. tanpa agunan. Kayaknya lembaga keuangan yang lain susah Mbak nyari Ya, nyari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman tanpa agunan, tapi ternyata kami bisa kok. rata-rata pada pakai agunan atau jaminan ya, Pak ya? Jaminan agunan dan ini menjadi satu permasalahan yang harus kita kita lihat. Masyarakat Mhm. kita, anggota kita yang notabene orang miskin, mungkin mereka kesulitan cari agunan. Sementara yang punya masalah ekonomi mereka. Kalau yang punya agunan besar kayaknya sebenarnya tidak punya masalah ekonomi. Ekonomi ya, betul. Justru karena Pola pikir kita menjadi kebalik-balik, Mbak. Ya iya, kalau menolong ya orang kecil itu kita fasilitasi, kita dampingi, jangan kemudian dipersulit ya, kita Pak. dapat jangan dipersulit Oke, gitu oke. kan. Oke, Pak, ini sebelum kita mengakhiri acara talkshow kita pada pagi hari ini, apa nih, Pak, harapan-harapan ke depannya bagi anggota Koperasi KUD Tani Makmur Bantul Yogyakarta nih, sehubungan dengan hasil rapat anggota tahunan atau RAT dan acara-acara gelar Expo UMKM kemarin, Pak? Monggo silahkan. Harapan kami satu kepada anggota agar ada interaksi, Mhm, agar ada komunikasi. Ketika mereka menyatakan untuk memunculkan satu ide-ide baru, jangan sampai hanya menunggu sampai rapat anggota terjadi. Setiap hari mereka bisa datang ke kantor, interaksi bisa dengan kami, disampaikan ya. sampaikan. Kemudian harapan kedua kepada dinas instansi terkait, pemerintah secara Mhm, umum, cobalah identifikasi koperasi secara nurani lah. Koperasi telah berbuat banyak membantu masyarakat. Cobalah Mbak, mhm. eh, Ya, siapa sih yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat? Ya sebenarnya tugas utama pemerintah. Kalau betul. kemudian koperasi memberikan satu kesejahteraan kepada anggota, berarti sesungguhnya koperasi ini telah membantu tugas pemerintah, mengurangi beban tugas pemerintah yang sebenarnya menjadi beban pemerintah. Ya tolonglah lihat koperasi ini dengan jernih. Kalau toh ada Ya. oknum tertentu yang tidak baik melaksanakan kegiatannya, jangan di apa namanya, jangan digeneralisir seakan-akan koperasi itu jahat-jahat semua. Kalau tuh ada yang tidak baik, jangan sampai dinilai semuanya seperti itu. Koperasi yang baik, koperasi yang bermanfaat, koperasi yang mampu memberikan kemanfaatan begitu banyaknya. Cobalah ini difasilitasi, dibesarkan sebagai cara untuk memberikan kesejahteraan anggota melalui koperasi. Oke, Pak Bibit, ini terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan waktunya nih untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan di acara Talkshow Inspirasi dan Mandiri pagi ini Pak. Sehat selalu ya Pak Bibit dan juga sukses untuk rapat anggota tahunan KUD Tani Makmur Bantul Yogyakarta yang berikut-berikutnya ya Pak ya. Amin, amin, Oke, terima amin. kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. DV Mania, Vika undur pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.